Kategori investasi ilegal itu sendiri ada pertama dia fixed income product, di mana produk ini menawarkan imbal hasil return yang dijanjikan secara fix, secara tetap. Secara tetap tidak akan terpengaruh risiko pergerakan harga di pasar. Ini kan kalau di sekuritas ini aneh, karena dia high risk return, tentunya akan sangat berpengaruh pada pangsa pasar. Kemudian simpanan yang menyerupai produk perbankan, misalnya medium term note, misalnya deposito, padahal itu bukan. Di mana ada pada beberapa kasus berupa surat delivery order atau surat berharga diterbitkan suatu perusahaan. Ada juga yang double paging segala macamnya dengan ya tentunya produk-produk yang dalam tanda kutip ini dibilang produk perbankan padahal dia tidak punya hak untuk mengeluarkan produk perbankan itu. Kemudian penyertaan modal investasi di mana dana terkumpul dari masyarakat jangan ditetapkan pada lebih dari satu instrumen keuangan dan atau pada sektor real. Yang ternyata pada saat penawarannya setelah dapat ini ditaruhnya di tempat yang berbeda. Nanti ciri khasnya akan yang ini ciri khasnya itu gini. Ciri khasnya seperti ini biasanya kalau sudah masuk rekening pribadi. Nanti kita sampaikan di yang logis tadi nanti. Legal dan logis tadi nanti kita jelaskan. Program investasi online melalui internet yang menjadikan pengembalian dana investasi secara umum. Tadi Bu Vicky bilang disampaikan beliau juga dapat penawaran. Hampir tiap hari saya juga ditawarin. Jadi masif sekali ini penawaran-penawaran ke masyarakat. Kalau tidak percaya coba-coba main game, itu mesti ada penawaran. Pinjaman langsung, tawarkan investasi di sini, tanpa risiko. Sudahlah, banyak sekali. Tanpa risiko itu jelas sudah nggak logis. Sementara metode-metode pemasaran investasi legal ini saya terlalu cepat nggak ya? Nggak ya? Cukup ya. Penjualan atau penawaran produk investasi dilakukan melalui tenaga pemasaran. Jadi investasi legal ini justru dari orang-orang yang kita kenal nih. Terutama nanti pada Ponzi dan skema piramida itu mesti dari orang yang kita dekat yang kita kenal. Berantai ke sana sini diajak kumpul-kumpulan dari arisan akhirnya terjebak pada skema Ponzi dan piramida tadi. Pada beberapa kasus penawaran produk investasi dilakukan dan menggunakan kegiatan keagamaan untuk menarik nasabah. EDC case yang kita tangani itu ada program umroh gratis. Mungkin pernah juga dengar fast travel segala macam juga. Itu program umroh yang pakai skema Ponzi. Jadi kenapa bisa fast travel berangkatin yang 11 juta orang? Saudara saya ada yang berangkat yang ikut 11 juta, sukses dia. Saudara saya. Jadi murah sekali umroh dia. Tapi ya itu tadi, umrohnya itu rupanya untuk menjebak yang lain-lain pada datang gitu loh. Bisa 11 juta umroh itu kan luar biasa. Jadi dengan produk-produk agama EDC Case, bahkan korban pelapornya adalah imam besar sebuah masjid di Indonesia. Ini kan luar biasa. Itu pelapornya ke kami. Kemudian penawaran produk investasi dengan media yang menggunakan internet atau online. Gampangnya saja kalau penawaran sekarang produk kan kemana-mana ada, kita lewat. Mohon maaf entitas misalnya ada rumah makan, silakan makan di sini potongan 20%. Sering lewat itu Pak. Sering lewat, ya lewat di jalan lalu dekat salah satu entitas atau perusahaan makan, kita ditawari makanan ya. Seperti itu kira-kira sekarang adanya begitu. Nah biasanya itu dia lempar pas deket-deket, makanya ditaruh kantor di tengah-tengah kota biasanya. Setiap orang lewat langsung kesambit. Bukan kesambit apa kesambet, nggak ngerti lah. Mungkin kesambet ya, karena yang ditawarkan ini instan-instan tadi kan jalannya setan kalau saya bilang. Nah ini dia dengan menggait masyarakat itu menggunakan seminar, gathering, dalam tanda kutip crazy rich. Dan sejauh ini mungkin dari 10 crazy rich yang ada di Indonesia sudah 8 masuk sel. Kira-kira begitu ya. Ya tidak mungkin orang investasi, orang usaha secara legal itu Pak dalam 1 tahun sudah punya harta ratusan miliar. Ya itu tadi saya bilang, instan tuh jalan setan. Jadi ya kalau ditawar-tawarkan gini gitu, aduh sudahlah. Dia menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, artis, orang-orang terkenal untuk jadi endorse sekarang, endorse ya. Endorse atau brand ambassador. Lah yang jadi brand ambassadornya juga nggak ngerti itu loh. Mana asal-asal ngucap, asal-asal ngomong, nggak juga mikir. Mungkin karena kedekatan teman segala macam. Tapi masalahnya di TPPU kan tidak melihat itu aslinya. Pencucian uang itu tidak melihat itu, barang siapa yang menerima menyimpan hasil kejahatan ya sudah kena TPPU, aslinya begitu.
Jadi kalau bicara tentang perkara investasi lagi jadi tersangka ini bukan 1-2 orang harusnya. Semua yang terlibat di situ harusnya dia tersangka. Tapi ya selnya penuh nanti. Nah, mode kejahatan terkait investasi lain rata-rata itu sebagai itu sebagai entitas yang legal. Fotonya OJK tuh di tiap entitas ilegal itu ada loh Pak. Lambangnya OJK, lambang kantor saya tuh ada tuh di tiap entitas legal. Sudah berizin. Bisa dibayangkan dipanggil oleh Satgas Waspada Investasi untuk diverifikasi lalu dihentikan. Malah dipasarkan kembali foto saya, foto Pak Tonggam itu dengan lambang OJK di belakangnya dan Mabes Polri sudah diverifikasi oleh Satgas Waspada Investasi. Yo makin banyak tuh yang ikut, kan repot kita. Garuk-garuk kepala saya ini luar biasa memang. Kalau soal korban udah jangan dibicarakan deh. Korban profesor aja ada, guru besar hukum aja ada, guru besar ekonomi ada Bu. Ini kan luar biasa. Nanti lah ini kenapa tadi ada bilang literasi, kalau guru besar ekonomi saya rasa udah paham ya. Nggak saya sebutkan lah perguruan tingginya, nanti nggak tega saya. Masalah jenderal juga ada. Kemudian membuat produk investasi dengan sistem menempatkan sejumlah dana dan diberikan keuntungan yang cukup besar. Terus melakukan pemasaran ditawarnya untung. Makanya azas bisnis 1 yang how to be greedy itu harusnya direvisi ulang untuk tidak disampaikan kepada para peserta didik gitu. Karena salah satu azas bisnis itu adalah how to be greedy. Bagaimana menjadi serakah, maksudnya serakahnya itu mencaplok kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan usaha-usahanya untuk mendapatkan kapitalisasi dari modalnya dia. Kemudian menempatkan dana para nasabah di sektor dasar pasar modal maupun valuta asing yang ternyata nggak ada. Katanya sudah yang trading tadi robot trading segala macam itu ngakunya trading di luar negeri. Mau trading di luar negeri, di dalam negeri ya tetap harus dia bentuknya entitas di Indonesia. Bentuknya tetap entitas yang ada di Indonesia. Kalau tidak ada izinnya di Indonesia, katanya mau trading luar negeri ya tetap aja. Karena exchange-nya pasti ada di Indonesia. Nggak mungkin dia pulang pergi ke luar negeri, bawa uang ke luar negeri itu ada jumlah maksimalnya kok nggak boleh lebih. Dari luar negeri ke Indonesia juga bawa uang tuh harus ada batasnya. Memang pembatasan itu dibutuhkan untuk mencegah yang seperti ini. Cuman apalagi gagal bayar, menunggu nasabah untuk mengajukan PKPU. Mungkin orang tidak familiar dengan PKPU. Pilot. Jadi kepilotan itu sekarang jadi modus, banyak kita temuin. Ini ada lagi nih yang kita temuin, perkara yang sedang kita tangani. Jadi dia mempilotkan ya gampang aja kan, tinggal salah 1 atau 2 orang korban, sudah kamu tak ganti kerugianmu berapa, 100-200 juta dikasih saja, 100-200 juta, kamu gugat pilot ya. Jadi barang itu dipilotkan, kemudian homologasinya itu 1,5 juta per bulan, sementara kerugiannya taruhlah miliaran. Jadi kalau 1,5 juta per bulan, kalau 1 miliar aja berapa puluh tahun nanti homologasi. Makanya ini sebagai, tapi kita nggak bilang bahwa kepilotan itu lembaga yang salah, tidak. Tapi mungkin kita perlu mengevaluasi kembali proses-proses untuk mencegah supaya tidak dijadikan larinya. Karena banyak sekali, belum lagi larinya modal kita ke luar negeri. Masa exchanger atau perusahaan transfer dana yang ada di Indonesia, masa sih nggak bisa kita gebuk yang sering-sering transfer ke luar negeri, padahal jelas-jelas dia adalah bagian dari beredarnya atau mengalirnya keuangan dari ilegal tadi. Kemudian menawarkan sejumlah aset, jadi rugi kepada para nasabah yang jumlahnya nggak pernah cukup. Itu pemanfaatan tokoh masyarakat yang tadi saya bilang. Sementara dari korban, masih lama waktu saya? Masih ada 10 menit. Saya minta tambahan ya, karena saya dipotong nggak enak nanti. Nanti nggak jelas ya. Boleh ya? Nggak apa-apa, dia lama dikit nggak apa-apa, biar Brimob nunggu saya. Saya harus berbicara dengan Brimob jam 1. Klasifikasi korban itu primary victimization, korban individual, korban yang merupakan orang per orang atau bukan kelompok. Kemudian secondary victimization itu korban itu bisa badan hukum. Kemudian tertiary victimization itu korban yang merasa puas masih. No victimization itu korban yang tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen itu tertipu dalam menggunakan suatu hasil produk, tapi dia nggak mau ngomong, kira-kira begitu.